Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurki Takbar. Pada kali ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi tugas ke-9 atau ke tugas UAS pada mata kuliah sejarah desain grafis. Saya berasal dari kelas DKVA dengan NIM 210806501004. Nah, langsung saja. Saat ini dan era akan datang, keilmuan desain komunikasi visual akan menjadi industri yang sangat penting. Visualisasi industri teknologi artifisial menjadi kunci yang memberikan gambaran visual kepada banyak pengguna perangkat teknologi maju, di mana desain grafis ini dapat menggugah kesadaran kita untuk membaca realitas masa depan dengan melihat dan memahami kesejarahan, sehingga kita akan mudah untuk memahami dan menyusun rangkaian matriks visual yang lebih maju dari saat ini. Keilmuan desain menuntut setiap desainer agar dapat mengetahui dan memahami timeline kesejarahan keilmuan desain yang akan sangat berguna dalam membangun struktur problem solving dari setiap masalah visual yang diperhadapkan dengan kita. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia yang sekarang lebih dikenal sebagai Suriah dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Catatan tertulis pada mulanya hanya untuk menginformasikan isi dari tembikar dan berbagai macam wadah kulit. Sebelum penulisan diciptakan, informasi hanya diingat dan disampaikan atau diturunkan ke generasi seterusnya secara verbal. Tentunya ini adalah metode penyampaian yang tidak akurat. Penemuan sistem tipografi merupakan salah satu kemajuan yang paling signifikan dalam peradaban di masa Renaissance. Tulisan adalah sarana untuk menyimpan, mengambil, dan mendokumentasikan pengetahuan dan informasi. Pencetakan tipografi memungkinkan penyebaran dan pengetahuan dan literasi yang lebih luas di seluruh dunia. Masa Renaissance bagikan sebuah perpustakaan luar biasa dari penciptaan buku yang sangat indah dan berseni. Namun, memasuki abad ke-17, tidak banyak karya yang inovatif, masih melanjutkan dekorasi visual, cetakan matriks dan cukil kayu. Percetakan kurang memberikan insentif untuk komisi material grafis yang baru. Percetakan datang ke Amerika saat seorang ahli pembuat kunci berkebangsaan Inggris bernama Stephen Day tiba di benua baru untuk mendirikan usaha percetakan di Cambridge, Massachusetts. Percetakan tersebut berdiri pada awal tahun 1639 dan buku pertamanya didesain dan dicetak di koloni Amerika berjudul The Wall Book of Palms. Desain grafis cepat beradaptasi terhadap perubahan dibanding media seni lainnya dan lebih luas mengalir sehingga fase motif floral pada Art Nouveau berkembang pesat. Sejak tahun 1895 hingga 1900, pernyataan komprehensif tentang Art Nouveau tampak pada desain poster muja. Tema dominan dengan sosok wanita berambut panjang menunjai dan dikelilingi oleh tumbuhan dan bunga. Seringkali tipografi ditempatkan melingkar di atas kepala. Pada abad ke-20 muncul beberapa gerakan artistik yang memiliki efek pada perkembangan desain grafis, seperti Manifesto Futuris yang dimulai ketika seniman Italia melepaskan seni tradisional dan mencoba memvisualisasikan masa depan, teknologi, dan revolusi industri. Percobaan tipografi, bentuk geometris dan warna dimulai. Kemudian gerakan Dadaisme, sebuah gerakan seni yang dimulai dengan reaksi terhadap Perang Dunia Pertama. Mereka meminjam banyak dari tipografi eksperimental para futuris, meskipun gaya mereka lebih surrealis. Mereka memberontak melawan logika apapun dalam seni. Dalam seni grafis, mereka menggabungkan tipografi ekspresif dan penggunaan ekstrim ruang putih dengan penggunaan montage foto yang banyak. Semua dalam sebuah gerakan ini membuat dampak drastis pada cara tipografis. Bentuk dan warna digunakan dalam publikasi. Gerakan ini memiliki dampak besar pada ajaran di Bauhaus. Desainer Eropa kemudian memengaruhi generasi baru para desainer Amerika, terutama berpusat di sekitar New York School of Elverston pada tahun 50-an dan 60-an. Mereka sering mengandalkan kreativitas dari masing-masing desainer, memperkenalkan ide artis ke dalam iklan arus utama, dicirikan oleh keseimbangan antara kesederhanaan dan kesenangan. Para desainer ini merevolusi industri periklanan. Pada tahun 1919 telah dibuka sekolah Bauhaus di Jerman. Sekolah Bauhaus mengambil pendekatan modernis untuk menyatukan seni dan kerajinan.
Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.